Oke, Hansa, presentasi mengenai apa nih Hansa nih, Andini, Aprenia? Mengenai sistem dan prosedur pendapatan di pemerintah daerah. Ya, oke. Pendapatan. Kalau yang belanjanya ada hari ini atau minggu depan? Minggu depan, Pak, kalau yang belanja. Oh, minggu depan. Jadi hari ini hanya satu yang terkait dengan pendapatan ya. Baik, saya share ke siapa hostnya? Ke Andini, ke Rania? Ke Kansa. Hansa, mana Hansa? Oh, ini Hansa ya. Oke. Silakan ya. Sebentar. Kelompok berikutnya siapa? Kelompok berikutnya siapa? Ada kelompok berikutnya yang mau jadi moderator? Kelompok saya, Pak. Ya, silakan. Adril Baran jadi moderator dan teman-temannya nanti tolong menjadi kontributor ya untuk untuk memberikan masukan, bertanya dan lain-lain. Ya, silakan Adril menjadi moderator pada hari ini. Oke, Hansa sudah jadi host ya? Sudah, Pak. Oke, silakan Hansa. Adril, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ivan, selamat pagi teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompoknya Andini, Rania, dan Kansa akan membahas tentang sistem dan prosedur pendapatan pemerintah daerah. Nah, untuk selanjutnya, saya serahkan kepada kelompok terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ivan dan teman-teman semua. Hari ini aku, Andini, dengan teman kelompok aku, Kansa dan Rania, akan menjelaskan mengenai sistem dan prosedur pendapatan di pemerintah daerah. Nah, untuk pokok bahasan hari ini itu, yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih itu sistem dan prosedur penetapan, dan yang kedua itu ada sistem dan prosedur penagihan, yang ketiga ada sistem dan prosedur pencatatan dan pelaporan, yang keempat ada alur proses sistem dan prosedur pendapatan daerah, dan yang kelima membahas mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 89. Nah, sebelum masuk ke sistem dan prosedur pendapatan sendiri, karena di sini kita ngambilnya itu mengenai pemerintahan daerah, kita bahas dulu nih, apa aja sih sumber pendapatan daerah. Nah, yang pertama itu ada pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, PAD itu apa? Jadi, PAD itu merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Contohnya mungkin kayak pajak, retribusi daerah, kayak gitu. Kemudian ada juga yang namanya dana perimbangan. Dana perimbangan itu merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke pemerintahan daerah atau ke kepala daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Nah, terus ada juga yang ketiga, sumber pendapatan daerah itu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, contohnya itu kayak apa? Contohnya itu kayak misalkan ada pendapatan bunga, ada keuntungan selisih ke kurs, ataupun kayak ada komisi atau potongan dari penjualan, pengadaan barang dan jasa. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, pajak itu kan merupakan salah satu pendapatan dari daerah ya. Nah, di sini tuh kita mau fokus lihat sistem dan prosedur dari pajak itu sendiri di daerah. Nah, pajak daerah sendiri ini diatur kewenangannya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, seperti yang kalian tahu juga kan sebenarnya pajak itu ada yang pajak pusat dan ada juga yang pajak provinsi ataupun pajak
kota atau kabupaten. Nah, di sini tuh kalau misalkan contohnya nih, kalau misalkan yang pajak hasil provinsi itu kayak pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan yang untuk kota atau kabupaten itu biasanya kayak pajak hotel, pajak restoran, penerangan jalan, pajak air tanah, dan pajak reklame kayak gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi kalau untuk yang pajak yang dipungut oleh kabupaten atau kota. Kayak gitu. Boleh di next. Oke, langsung aja masuk ke sistem dan prosedur pendapatan. Boleh di next, Kak. Nah, jadi kita pertama kita definisiin dulu di si sistem dan prosedur ini itu apa. Yang pertama sistem. Sistem itu adalah sekelompok elemen yang digabungkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kayak contohnya sistem pencernaan, itu kan terdiri atas subunit kayak organ-organnya, dan untuk mencapai tujuan yang sama yaitu mencerna makanan. Nah, di sini juga sama kayak gitu. Kemudian ada juga prosedur. Prosedur itu rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara bersama-sama. Nah, kenapa ada prosedur ini? Jadi maksudnya biar nanti aktivitas yang sama diulang lagi, dengan adanya prosedur itu jadi ada ketetapan. Jadi prosedur, jadi aktivitas yang akan diulang ini sama dengan aktivitas yang sebelumnya, kayak gitu. Kemudian untuk dari yang definisi 2 tadi digabungkan, maka didapat sistem dan prosedur pendapatan. Nah, definisinya itu apa? Definisinya adalah sebuah rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan berulang-ulang dan terdiri dari elemen-elemen tertentu untuk mendapatkan penerimaan atau pendapatan. Nah, dari pokok bahasan tadi kan juga ada dijelasin kalau akan ada sistem dan prosedur penetapan pendapatan. Nah, ini untuk yang jenis pertama, boleh dilanjut. Jadi, sisdur dari penetapan pendapatan ini itu apa? Itu adalah cara untuk menetapkan pelaksanaan guna memperoleh pendapatan itu sendiri. Jadi, ini tuh adalah sistem dan prosedur penetapan pendapatan yang nantinya diperoleh oleh kalau di sini kita contohnya pemerintah daerah, kayak gitu. Boleh dilanjut. Nah, di sini kita kasih contoh, salah satu contohnya itu adalah pajak daerah. Nah, jadi sisdur penetapan pendapatan di pajak daerah ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, penyusunan program dan kegiatan pengelolaan, penetapan dan pembukuan pajak daerah. Yang kedua, pelaksanaan penetapan dan pembukuan pajak daerah. Dan yang ketiga, pelaksanaan administrasi penetapan pajak daerah dan pembukuan pajak daerah dan retribusi pajak. Nah, biar lebih jelas lagi, di sini ada contoh realisasi dari sisdur penetapan pajak daerah. Jadi di sini ada contohnya itu adalah apabila pajaknya itu ada kurang bayar atau lebih bayar. Nah, jadi yang pertama setelah wajib pajak membayar pajak terhutang berdasarkan SPTPD, maka dicatat dalam kartu data. Yang kedua, membuat nota perhitungan pajak atas dasar kartu data dan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan cara menghitung jumlah pajak terhutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam kartu data. Yang ketiga, setelah pembuatan nota perhitungan pajaknya selesai, selanjutnya menyerahkan kembali kartu data yang tadi kepada unit kerja pendataan. Yang keempat, menerbitkan daftar SKP-DKB, SKP-DKBT, SKP-DLB, dan SKP-DN. Jadi yang pertama ini kurang bayar, yang kedua itu kurang bayar tambahan, yang ketiga ini lebih bayar, dan yang keempat itu nihil atas dasar surat ketetapan pajak daerah tersebut. Kemudian yang kelima, surat ketetapan ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja Penetapan. Yang keenam, menyerahkan kopi daftar surat ketetapan tersebut kepada Unit Kerja Penagihan, Unit Kerja Perencanaan dan Pengendalian Operasional. Yang ketujuh, menyerahkan kepada wajib pajak berupa ketiga surat tadi, kemudian wajib pajak menandatangani masing-masing tanda terima dan mengembalikannya. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin ada ilustrasinya. Nah, jadi ini ilustrasi yang udah aku jelasin tadi. Jadi yang pertama ini yang penetapannya yaitu menghitung pajak terhutang.
Kemudian nanti dia akan mengeluarkan nota perhitungan dari perhitungan yang udah dilakukan. Nah, kemudian ada keempat surat ini yang tadi aku bilang nihil, kurang bayar tambahan, lebih bayar, kurang bayar, itu akan dikasih ke wajib pajak. Intinya kayak gitu. Boleh di next, Kak. Oke, buat selanjutnya akan dijelaskan mengenai sistem dan prosedur penagihan pendapatan. Nah, penagihan itu apa sih? Nah, menurut KBBI itu penagihan merupakan proses, cara, perbuatan menagih berupa peringatan dan sebagainya untuk membayar utang. Oke, dari si sistem prosedur penagihan sendiri ada fungsinya. Yang pertama itu untuk penyusunan program dan kegiatan pengelolaan, pendaftaran, pendataan, dan penagihan pajak, serta sebagai pelaksanaan administrasi pajak daerah. Nah, pada penagihan pajak daerah juga ada dasarnya yang mengatur si penagihan tersebut. Nah, contohnya itu yang pertama ada STP atau surat tagihan pajak. Itu tuh surat perintah untuk membayar utang pajak dan akan mendapatkan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Yang kedua ada SKP KB atau surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, ini tuh surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, dan besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. Untuk selanjutnya juga ada SKP KBT atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, ini tuh lebih ke menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Kemudian adanya surat keputusan pembetulan. Ini tuh bisa menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar juga bertambah. Terus ada juga surat keputusan keberatan yang nantinya juga akan menyebabkan si jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, sama ada putusan banding. Untuk realisasi dari sistem dan prosedur penagihan sendiri itu yang pertama ada penagihan dengan surat teguran. Nah, surat teguran sendiri itu merupakan surat yang diterbitkan oleh dari bagian pajaknya untuk menegur atau memperingatkan penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya. Nah, ini biasanya dikasih itu seminggu setelah jatuh tempo. Tujuannya itu untuk memberikan peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu lagi dilakukan penagihan secara paksa. Nah, yang kedua ada penagihan dengan surat paksa. Ini tuh kalau misalnya udah dikasih surat teguran tapi masih aja belum bayar. Nah, surat paksa itu adalah surat bayar utang pajak dan biar ada juga ya penagihannya. Nah, utang pajak ini tuh, si surat ini tuh dikasih 21 hari setelah surat teguran dikasih. Dan diberi waktu 2 kali 24 jam untuk segera melakukan pembayaran. Yang ketiga adanya penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan atau SPMP. Nah, apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam, maka akan diterbitkan surat SPMP ini. Nah, dari penerbitan surat ini juga ada biaya yang harus dikeluarkan yaitu 75.000. Nah, biaya ini digunakan untuk pelaksanaan sita. Jika penanggung pajak ini masih belum membayar setelah 14 hari terhitung dari surat perintah pelaksanaan penyitaan ini, maka akan dilaksanakan pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang. Nah, setelah tadi kita belajar penetapan dan penagihan, sistem dan prosedur yang ketiga itu mengenai sistem dan prosedur pencatatan dan pelaporan pendapatan. Boleh di next. Nah, di sini tuh ada rangkaian proses dalam pajak daerah. Jadi ini tuh merupakan rangkaian-rangkaian proses mengenai sistem dan prosedur pencatatan dan pelaporan. Dalam contohnya itu kita sekarang ke daerah. Nah, yang pertama itu kita itu harus akses aplikasi online pajak, lalu masuk ke fitur e-filing. Kemudian kita itu mengunggah file
dalam format CSV atau PDF pendukung atau hitung langsung, atau juga bisa menggunakan fitur hitung otomatis. Terus habis itu kita klik lapor dan kemudian kita itu perlu mengunduh bukti penerimaan elektronik atau BPE. Nah, sebelumnya, tapi apabila kita mau melakukan si fitur e-filing ini, kita itu perlu beberapa syarat untuk bisa melakukannya. Yang pertama itu kita harus punya yang namanya EFIN atau bisa disebut juga nomor identitas elektronik. Kemudian kita juga harus punya dokumen elektroniknya atau SPT elektronik. Kemudian kita juga harus punya akses ke web e-filing atau sudah terdaftar di online pajak. Jadi kalau misalkan kita baru pertama kali ini mau melakukan e-filing, kita itu harus mendaftarkan EFIN kita atau nomor identitas elektronik kita, dan biasanya itu tuh syarat-syarat untuk membuat EFIN-nya tuh biasanya kita kayak harus ngasihin KTP, terus ngasihin NPWP, dan segala macamnya kayak gitu. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan alur proses, sistem, dan prosedur pendapatan daerah berupa flowchart. Nah, di sini tuh ada gambar merupakan bagian arus prosedur akuntansi pendapatan daerah. Nah, yang pertama tuh dimulai dari pengguna anggaran atau di sini satuan kerja atau penyetor. Nah, dia akan melakukan pembayaran sejumlah uang yang tertera dari SKPD. SKPD itu merupakan satuan kerja perangkat daerah ke bendahara penerima. Nah, nanti unit pembendaharaan akan menerima bukti bahwa pengguna anggaran telah melakukan pembayaran. Nah, nanti bukti ini disebut dengan STS atau surat tanda setoran. Nah, selanjutnya dari unit pembendaharaan ini, si surat tanda setorannya bakal dilakukan verifikasi atau pengesahan untuk mengecek kesesuaian uang yang diterima dengan surat kerja perangkat daerah yang udah ditetapin. Setelah dilakukan verifikasi atau disahkan, nanti si surat tanda setoran ini akan diberikan kembali ke satuan kerja atau penyetor sebagai bukti telah melakukan pembayaran. Nanti unit pembendaharaan juga akan merekam data-data STS tersebut ke dalam database mereka. Nanti dibuat juga rekap STS. Nah, rekap ini tuh akan dibuat dua, yang satu untuk ditaruh di arsip dan satu lagi akan diserahkan ke unit pembukuan. Baik, dari unit pembukuan ini, data rekap surat tanda setoran dari unit pembendaharaan akan diterima dan juga akan diarsipkan. Nah, secara bulanan, unit pembukuan akan melakukan posting data yang sudah terdapat dari si data-data STS dari unit pembendaharaan itu. Nah, dari proses posting ini akan divalidasi juga. Dan ditaruh di komputerisasi dan tidak memerlukan perekaman ulang data si surat tanda setoran. Nanti ditaruh juga di database, kita bandingin juga. Nanti habis itu akan dilakukan pencetakan DTP. Nah, apa itu DTP? DTP itu adalah daftar transaksi dan juga posting. Nah, DTP akan diteliti kebenarannya dan dilihat juga disamakan dengan si surat tanda setoran ini. Jika salah atau nggak benar, nanti bakal diulang prosesnya. Tapi kalau udah benar, nanti laporan keuangan bakal dibuat. Nanti juga si laporan keuangan ini akan didistribusikan ke pengguna anggaran, balik lagi ke si penyetor, juga dikirim juga ke kepala daerah. Nah, selanjutnya kita mau ngebahas nih ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
Nah, jadi di sini tuh menerangkan beberapa pihak yang terkait aktivitas dan dokumen dalam sistem prosedur pendapatan. Nah, jadi pihak yang terkaitnya itu ada PPK SKPD, pengguna anggaran, bendahara penerimaan, dan BUD. Nah, prosedur penerimaan pajak dan retribusinya itu yang pertama itu pengguna anggaran itu menyerahkan SKP atau surat ketetapan pajaknya tadi, atau SKR atau surat ketetapan retribusi. Kemudian WP atau WR-nya membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam SKP atau SKR. Kemudian bendahara penerimaan itu memverifikasi jumlah uang dengan dokumen SKP atau SKR dan menerbitkan tadi STS atau tanda bukti lain yang sah kepada WP atau WR-nya, dan kemudian menyerahkan uang beserta STS itu kepada bank. Nanti bank itu bakalan mengotorisasi dan menerbitkan STS dan nota kredit kepada bendahara penerimaan dan dipertanggungjawabkan ke bendahara umum daerah. Nah, berarti dokumen yang terlibat dalam proses ini itu ada yang pertama ada SKPD, yaitu surat ketetapan pajak daerah. Yang kedua itu ada surat ketetapan retribusi daerah. Yang ketiga ada surat tanda setor. Yang keempat nota kredit bank atau dokumen atau bukti lain yang sah. Dan yang kelima ada surat tanda bukti penerimaan atau STBP. Nah, sekian presentasi mengenai sistem dan prosedur pendapatan pada pemerintah daerah. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih pada kelompok presentasi hari ini. Nah, untuk selanjutnya ada sesi pertanyaan dari kelompok pembahas. Nah, silakan untuk kelompok pembahas untuk memberikan pertanyaannya. Ya udah, aku mau nanya. Tadi kan ada penjelasan flowchart ya dari kaliannya. Nah, itu tuh di setiap daerah itu menerapkan sistem flowchart yang sama itu atau beda sih? Mungkin ditampung dulu aja kali ya pertanyaannya. Kasih. Oke, aku mau nanya. Jadi tadi itu kan udah dijelasin mengenai SKPD itu surat ketetapan pajak daerah. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan surat ketetapan pajak daerah itu sama yang surat ketetapan pajak yang biasa itu? Apakah dari wajib pajaknya atau objek pajaknya gitu? Terima kasih. Nah, selanjutnya dari aku juga sebagai kelompok pembahas, mau nanya kenapa pajak dibilang sebagai pendapatan daerah. Nah, dan kenapa sih daerah masih mengutin pajak, padahal kan udah ada pajak pusat nih. Nah, terus juga kan pajak pusat juga dialokasikan ke APBD. Nah, berarti pajak daerah itu punya double pendapatan gitu atau gimana ya? Terima kasih. Oke, kalau gitu aku jawab dulu pertanyaan dari Kirei yang tadi ya. Untuk yang flowchart ini bakal diterapin di semua daerah atau maksudnya di tiap daerah beda-beda atau enggak? Kalau menurut kelompok kami sih kayaknya itu harusnya sama setiap daerah karena yang tadi dijelasin di presentasi juga itu tuh merupakan apa ya? Jadi penjelasan secara umum gitu loh. Ada unit pembendaharaan, pasti di setiap daerah juga memiliki unit pembendaharaannya masing-masing. Gitu sih. Kira udah menjawab belum? Udah, Sa. Makasih. Aku mau coba jawab yang Aksal. Sebelumnya makasih Aksal atas pertanyaannya mengenai si SKPD kan. Jadi SKPD itu surat ketetapan pajak daerah. Kan kalau kita belajar di pajak juga sebenarnya ada ya SKP namanya, surat ketetapan pajak. Nah, kalau misalkan di SKPD ini dia itu dia tuh surat yang menentukan berapa sih jumlah pokok pajak yang terutang. Nah, makanya tadi tuh ada juga yang disebut SKPDKB, terus SKPDKBT atau SKPD LB dan SKPD N gitu kan. Nah, kalau yang SKPDKB itu berarti kan kurang bayar. Berarti itu tuh si SKPD-nya itu
di suratnya tuh menentukan berapa sih kredit pajaknya gitu kan, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak daerahnya berapa kayak gitu, dan yang harus dibayar oleh si wajib pajaknya. Terus kalau misalkan yang tambahan berarti kan tambahannya berapa. Kalau yang nihil berarti itu tuh diterbitin kalau misalkan si jumlah yang terutangnya tuh sama kayak jumlah kredit pajaknya, jadi jumlah terutangnya itu sama yang kayak dibayar, jadi nggak ada kredit pajak kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang SKPDLB itu berarti kan artinya dia lebih bayar kan. Nah berarti itu tuh kalau misalkan si jumlah kredit pajaknya itu malah lebih besar daripada pajak yang terutangnya gitu. Nah terus kalau yang berarti udah kayak gitu sih kalau misalkan untuk surat ketetapan pajak daerah. Apakah menjawab? Terus kalau yang tadi kan aku nanyanya gini, Din, bedanya yang SKP biasa sama SKPD-nya tuh di mananya gitu? Sebenarnya itu gimana bedanya? SKPD biasa tuh maksudnya gimana, Sal? SKP biasa sama SKPD gitu, apakah di pajaknya itu beda wajib pajaknya atau objek pajaknya gitu, karena ini daerah? Iya sih, mungkin lebih ke objek pajaknya ya. Kalau misalkan SKP biasa kan sebenarnya lebih ke kayak misalkan mengenai pajak pajak pribadi gitu kan. Kalau misalkan atau misalkan pajak badan kayak gitu. Kalau misalkan di SKP yang pajak daerah berarti mengenai pajak daerahnya itu sendiri, kayak misalkan pajak yang daerah itu kan tadi berarti kayak yang bisa pajak restoran, bisa pajak hotel kayak gitu. Oke, Andin, makasih. Oke, selanjutnya aku mau jawab pertanyaan yang dari Adril, yang kenapa pajak dibilang sebagai pendapatan daerah. Jadi menurut aku karena kan untuk dari penerimaan pajaknya sendiri nanti akan digunakan untuk sumber anggaran pendapatan daerah, kayak misalnya untuk program kerjanya si daerah atau pembangunan daerah kayak misalnya jalan, jembatan, lapangan kerja baru kayak gitu. Habis itu kenapa tadi juga ditanya kenapa daerah memungut pajak juga padahal udah ada dari pemerintah, kan emang sebenarnya ada dari APBN ya yang dialokasikan ke APBD. Nah, itu ada namanya DBH atau dana bagi hasil. Jadi semenjak Indonesia desentralisasi ini ada yang namanya si dana bagi hasil atau DBH ini. Nah, si DBH ini tuh terdiri atas 3, kalau dari yang aku cari itu ada DBH pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, dan cukai hasil tembakau. Nah, dari dana bagi hasil ini juga ada maksud tertentunya gitu. Jadi untuk program peningkatan kualitas bahan baku, untuk pembinaan industri, untuk pembinaan lingkungan sosial. Jadi sebenarnya dia beda dengan yang dihasilkan di pajak daerahnya sendiri kayak gitu. Nah, cuman kan itu sebenarnya berasal dari pajak pusat kalau yang DBH itu kan. Nah, sedangkan kan kalau pajak daerah itu kayak misalnya dari yang hotel, restoran yang tadi Aninda sebutin juga dan lain-lain yang ada di suatu daerah dan emang itu diatur di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 kalau misalnya si daerah itu emang berhak untuk memungut pajak kayak gitu. Terjawab nggak, Adril? Iya, makasih Rania. Oke, thank you juga. Nah, kalau udah dari kelompok pembahas, nah barangkali ada dari teman-teman yang lain mau menanyakan kelompok Rania, Andin, sama Kansa. Mau nanya. Ya, boleh. Mau nanya aja tadi kan, ini kan tentang pajak daerah ya, berarti orangnya pajaknya pajak level daerah. Kalau sedikit dilihat di akhir, fenomena saat ini tuh yang aku lihat di medsos tuh kan orang-orang tuh pada menyerukan yang orang-orang kontra pemerintah tuh, mereka tuh pada bilang, oh usah bayar pajak, buat apa bayar pajak. Intinya kan ada kasus ketidakpercayaan kepada pemerintah atas penggunaan uang pajak. Terus saya kaitin sama yang kamu jelasin tadi,
kalau nggak bayar pajak bisa sampai dilelang dan sebagainya. Nah, kalau kayak pajak daerah kan ada PKB kayak yang mobil tahunan itu, terus hotel restoran, itu mobilnya jadi diambil sama pajak terus dilelang gitu atau gimana ya? Makasih. Sebentar ya, Andi. Ya. Aku mau coba jawab, tapi sebenarnya ini setahu aku ya, kalau misalkan tadi kan kamu sempat bilang kayak kalau pajak mobil gimana nanti mobilnya disita terus dilelang. Setahu aku sih iya, jadi kalau misalkan nih kita nggak bayar PBB gitu kan, terus kita dikasih surat peringatan gitu kan. Nah terus kalau misalkan kita nggak bayar-bayar pajak, nanti biasanya kayak dikasih surat peringatan gitu beberapa kali. Kalau misalkan memang dia nggak bayar-bayar, ya berarti dia bakalan disita gitu si rumahnya gitu, ataupun mungkin si mobilnya gitu. Nah nanti kalau misalkan udah disita dan kan biasanya mungkin ada kayak di pengadilan pajak gitu. Saya juga kurang tahu, cuman kalau misalkan dia memang nggak bayar-bayar, nanti saja nanti si rumah itu biasanya dilelang gitu sama si dari pengadilan pajaknya gitu. Oh iya ya, makasih. Oke, sama-sama. Apakah ada yang nanya lagi atau tidak ya? Kalau misalnya nggak ada yang nanya lagi, dicukupkan saja untuk presentasi dari kelompoknya Andin sama Rania sama Kansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebentar sekali ini presentasinya. Baru berapa menit nih ya kira-kira nih ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, nanti kedepannya mungkin diharapkan lebih berpartisipatif lagi ya teman-teman dari kelas ASP ini gitu ya. Jadi bukan hanya kelompok yang maju minggu depan, tapi juga masih di sini ya. Tadi hanya Alfandi aja ya kalau tidak salah ya. Baik, presentasinya sudah bagus ya terkait dengan sistem dan prosedur penerimaan pendapatan. Ya, ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan di sini bahwa Permendagri nomor 59 ya tahun 2009 tahun Bapak maaf Pak, maaf menyela Pak, tapi setelah kelompok Rania ada itu kelompok sudah tidak berlaku lagi. Halo? Ada kelompok yang lain ya? Iya Pak, maaf ada kelompok 8. Oke, nggak apa-apa. Oke, berarti kelompok 8 nanti setelah saya mengulas presentasi kelompoknya. Jadi Permendagri nomor 59 ya tahun 2007 itu sudah tidak berlaku lagi ya. Jadi pada tahun 2019 pemerintah itu mengeluarkan nomor 12 tahun 11 itu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah ya, pengelolaan keuangan daerah. Nah, kemudian tahun 2021
Bapak maaf, terputus di saya. Baik, halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa Pak, terputus. Maaf ya, sinyalnya tadi agak jelek memang di tempat saya, ya. Jadi naik turun, saya dari tadi juga rapat juga keluar masuk ya, lempar masuk lagi. Tapi nggak apa-apa lah, itu salah satu hambatan dari kuliah online ya. Nah, jadi yang pertama tadi kelompoknya Andini, Rania, dan Hansa sudah bagus ya presentasinya. Cuman ada yang perlu dikoreksi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan ya. Permendagri 59 tahun 2007 itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi sekarang sudah ada Permendagri nomor 77 tahun 2020 ya. Jadi itu terkait dengan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah gitu ya. Jadi nanti rekan-rekan yang lain, para mahasiswa yang lain, tolong nanti di-download di Google ya, di Google atau di manapun itu banyak ya. Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang perubahan teknis pengelolaan keuangan daerah. Itu merupakan aturan turunan ya dari PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Jadi di situ ada beberapa perubahan, ya, tetapi memang kalau terkait dengan prosedur pendapatan itu tidak banyak berubah, ya. Nah, kemudian yang terkait dengan pendapatan, ya pendapatan daerah itu memang itu adalah suatu pendapatan yang sangat diandalkan, ya. Jadi daerah itu punya PAD, ya pendapatan asli daerah itu terdiri dari pendapatan pajak, retribusi daerah, gitu ya. Kalau di provinsi itu ada 5 jenis pajak daerah. Yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor, yang kedua adalah bea balik nama kendaraan bermotor, yang ketiga adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian ada pajak pokok dan ada pajak air permukaan. Itu adalah pajak daerah yang dipungut ya oleh pemerintah provinsi. Walaupun nanti setelah dipungut itu akan juga dialokasikan dalam bentuk dana bagi hasil kepada pemerintah kota dan kabupaten. Nah, kemudian di pemerintah kota dan kabupaten itu pendapatan pajaknya lebih besar, bukan lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan pemerintah provinsi. Ya, tadi sudah dijelaskan juga oleh kelompok yang presentasi itu pajak restoran, hotel, hiburan, kemudian pajak burung walet dan lain-lain itu sangat banyak ya. Pajaknya itu ditambah dengan retribusinya juga luar biasa, sangat banyak. Jadi pendapatan itu jauh lebih jenisnya dibandingkan provinsi. Kan memang karena kita itu menganut otonomi daerah dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Ya, sehingga masing-masing jenis pemerintahan tadi punya pajak masing-masing. Nah, kalau di pusat kan ada pajak PPH pasal 2 PPH ya, pajak penghasilan, ada PPN juga kalau di pusat itu kan ya. Dan ada PBB, dan pajak bumi dan bangunan, tapi jenisnya itu di luar pajak bumi dan bangunan untuk pedesaan perkotaan. Kalau pajak bumi dan bangunan untuk pedesaan perkotaan itu dipungut oleh pemerintah kabupaten dan kota. Seperti itu. Jadi kalau di pusat itu PBB ada, tapi untuk pertambangan, perkebunan, gitu ya, itu dipungutnya dipungutnya oleh pemerintah pusat. Jadi masing-masing jenis pemerintah tadi punya wewenang dalam pengelolaan keuangan baik pendapatan maupun belanja.
Nah, prosedurnya tadi semuanya seragam karena mengacunya kepada peraturan perundang-undangan, gitu ya. Jadi untuk setiap jenis pajak, ya itu diatur oleh perda masing-masing. Ya, kalau pajak kabupaten kota ada peraturan daerah ya terkait dengan pajak tersebut. Di provinsi juga ada ya perda gubernurnya. Lalu di pusat juga ada gitu ya, nanti di peraturan pemerintah maupun di peraturan menteri keuangan dan lain-lain. Jadi masing-masing itu sudah punya prosedurnya gitu ya. Tapi secara prinsip seragam semuanya yang itu karena mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Nah, terkait dengan prosedur penerimaan ya, nanti kalian akan belajar di akuntansi pemerintahan ya secara lebih detail yang mengenai sistem dan prosedur penerimaan. Tapi minimal sekarang kalian sudah bisa memahami ya secara lebih detail sebetulnya ya. Nanti secara jurnalnya ya itu akan dipelajari di akuntansi pemerintahan. Jadi di penerimaan daerah itu ya saya ambil contoh salah satunya adalah PBB lah, pajak pemindahan bangunan. Karena setiap jenis pajak itu berbeda-beda. Nah pada PBB, pajak pemindahan bangunan itu adalah jenis pajak official assessment. Ya, official assessment itu artinya penetapan angka yang tertera dalam pajak berutangnya itu ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jadi pertama kali itu muncul yang namanya SPOP, Surat Pemberitahuan Objek Pajak. SPOP ini itu biasanya yang keliling rumahnya itu adalah Pak RT. Ya, Pak RT gitu ya, itu membantu kelurahan ya untuk mendata kondisi dari bangunan wajib pajak PBB. Ya, jadi nanti dilihat mungkin di kompleks, oh ini ada Bapak Alfandi misalnya, Bapak Alfandi ini baru dapat rezeki bangunannya tadinya 1 tingkat jadi 4 tingkat gitu kan ya. Nah itu berarti dasar pengenaan pajak PBB-nya berubah, yang tadinya 1 tingkat jadi 4 tingkat. Nah itu nanti dituangkan dalam SPOP, ya Surat Pemberitahuan Objek Pajak. Nah kemudian SPOP itu nanti diserahkan kepada kelurahan. Ya oleh kelurahan nanti diterbitkanlah yang namanya SPPT, Surat Pemberitahuan Pajak Berutang. Gitu ya, itu nanti disahkan nanti di sana di Badan Pendapatan Daerah, kemudian nanti SPPT itu oleh kelurahan nanti diberikan lagi ke RT untuk diberikan kepada setiap wajib pajak ya yang ada di rumah yang ada dalam kekuasaan Pak RT tadi. Jadi bagikan di situ nanti dibayar oleh wajib pajak seperti itu. Nah itu untuk PBB. Nah nanti ada juga pajak restoran, pajak restoran, hotel, hiburan. Nah itu adalah self assessment. Jadi penghitungan, ya, penyetoran maupun pelaporan itu sepenuhnya diberikan tanggung jawabnya kepada ya. Kalau pajak reklame ada lagi tuh, pajak kota kabupaten itu official assessment. Ya karena di situ sudah ada dasar perhitungannya ya untuk reklame yang billboard ya, kemudian reklame spanduk dan lain-lain. Itu dasar perhitungannya sudah ada dan itu ditetapkan oleh pemerintah. Maka pada saat misalnya Rania ingin menjadi wakil rakyat, kemudian bikin spanduk dan juga fotonya ada di billboard, itu nanti harus bayar pajak reklame. Dan berapa besar pajak reklame yang harus dibayar, maka itu ditetapkan oleh pemerintah. Itu namanya official assessment. Seperti itu. Nah itu di pajak reklame. Nah sebetulnya kalau yang official assessment itu relatif lebih mudah dikontrol. Ya, karena penetapan pajak terutangnya dari pemerintah. Yang susah itu adalah yang self assessment. Ya, kewajiban perpajakannya itu diserahkan kepada pemerintah, kepada wajib pajak. Itu agak susah. Ya, kadang-kala memang wajib pajak itu tidak ingin membayar pajak lebih tinggi gitu ya. Pasti ingin bayar pajaknya lebih rendah gitu kan ya. Nah, tadi betul kata Alfandi bahwa sebetulnya masyarakat kita itu
tidak ada yang ikhlas bayar pajak, sehingga mau tidak mau harus ada punishment, reward and punishment, sanksi. Kalau tidak mematuhi peraturan perpajakan maka ada sanksinya. Di antaranya kalau telat bayar itu 2% per bulan, gitu ya, itu adalah salah satu sanksi. Ya, nah itu yang terkait dengan pajak di daerah. Nah sebenarnya secara prosedur juga sama. Ya, jadi kalau misalnya pada tanggal waktu yang ditetapkan belum bayar, ya maka wajib pajak nanti akan menerima namanya surat teguran. Ya surat cinta lah gitu. Misalnya di Unpad nih, contohnya ini untuk pajak yang di pusat ya, PPh Pasal 21 tuh banyak yang dapat surat teguran. Ya, mungkin karena dia kurang bayar begitu ya. Bukan kurang bayar, mungkin karena mereka lupa ya untuk menyerahkan SPT ataupun lainnya. Kemudian juga ada juga yang mendapatkan surat ketetapan pajak kurang bayar, ya SKPKB. Nah itu juga ada nanti ya prosedurnya seperti itu. Tapi kalau di daerah itu lebih simpel sebetulnya ya. Ada surat teguran, kalau nggak mau bayar nanti ada surat paksa ya. Nah kemudian nanti bisa juga nanti ada namanya surat paksa, kemudian ada lelang ya, lelang harta benda dari wajib pajak ya untuk membayar pajak yang kita tidak bayar seperti itu. Tapi itu memang masih jarang terjadi ya. Jadi proses negosiasi di lapangan itu harus selalu dilakukan oleh aparat pajak. Jadi jangan sampai ke lelang tadi ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan sih kita pada taat ya bayar pajaknya. Jadi saya sebetulnya pernah cerita mungkin ya terkait dengan suatu negara yang ikhlas bayar pajak gitu ya, seperti di negara di Eropa. Kalau tidak salah kalian bisa nanti searching ya di YouTube, itu salah satu negara di Eropa, itu negara apa ya, Swedia atau negara apalah di Eropa, itu masyarakatnya ikhlas bayar pajak. Kenapa? Karena merasakan manfaat dari pembayaran pajak masyarakat. Sekolah gratis, pendidikannya gratis ya, kesehatan gratis, jalannya juga pada bagus, pelayanan pemerintah juga bagus, ya. Nah itu akibat dari mereka pajak, ya. Tapi kalau dikarenakan ya, tadi ya, karena terlalu banyak yang harus dibenahi, terlalu banyak jumlah program kegiatan sehingga biayaannya ke sana kemari, sehingga masyarakat merasakan langsungnya itu kurang lah gitu ya, seperti itu. Seperti kalian kan pernah lihat ya di yang lagi viral itu, yang di guru SMA mengupload foto jalanan rusak di salah satu desa. Kemudian guru SMA itu dipanggil gitu ya, nggak upload gitu, berarti jelek-jelekan pemerintah desa dan lain-lain, dimarah-marahin malah gitu ya, seperti itu. Nah itu ada di daerah Sukabumi. Padahal itu salah satu kritik yang dilakukan oleh guru tersebut karena merasa gregetan gitu ya. Ini jalan kok rusak sudah lama nggak diperbaiki gitu ya. Dananya kemana? Saya selalu bayar pajak, ya bayar PPh Pasal 21. Saya selalu bayar pajak restoran misalnya kalau dia punya warung dan lain-lain. Tapi kenapa nih jalan di depan rumah saya, di depan restoran saya ini jelek banget gitu ya. Nah itu tandanya apa? Itu indikasi nanti kedepannya bayar pajaknya nggak akan ikhlas gitu ya, karena memang nggak merasakan sama sekali efek dari pembayaran pajak. Nah itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah ya, seperti itu. Pak, maaf. Nah, memang ya. Farid katanya ketendang Pak, minta di Asep. Siapa? Farid, tapi nggak ada di sini ya? nggak ada. Ya nanti saya lain lagi Pak. Makasih Pak. Oke. Ya. Udah Pak. Gitu ya. Udah masuk tadi, keluar masuk terus. Keluar masuk ya. Oke. Nah itu dia. Jadi yang dimaksud saya itu adalah bahwa
karena negara berkembang itu negara yang sedang membangun, jadi uang yang diperoleh dari pajak itu memang digunakan untuk banyak keperluan, gitu ya. Berbeda sama negara maju. Kalau negara maju itu ya intinya mereka itu ya lebih dikhususkan untuk mensejahterakan masyarakatnya dari sana ya. Dan itu yang harus digalakkan oleh pemerintah kita, bahwa memang kalau di negara-negara seperti negara maju itu pajak itu justru pendapatannya nomor 2. Nomor satunya ya mereka dari ekspor, ya dari penjualan jasa dan lain-lain. Ya sehingga pajaknya benar-benar full untuk kesejahteraan masyarakat gitu ya. Itu yang ingin harusnya itu yang akan dilakukan oleh negara kita ke depannya kalau sudah menjadi negara yang maju. Jadi intinya di sana ya. Jadi SISDUR itu sangat penting untuk pendapatan, dikarenakan kalau di pemerintahan itu pendapatan yang diperoleh itu dari dana masyarakat. Ya, masyarakat sudah capek-capek bayar pajak, kalau misalnya penata usahanya tidak benar, ya SISDUR-nya tidak benar, maka itu akan menyebabkan muncul ketidakpercayaan dari masyarakat, gitu ya. Kita sudah bayar pajak kok, disangkain tidak bayar pajak, nah itu SISDUR-nya nggak benar, gitu ya, seperti itu. Jadi memang sekarang ini sudah bagus ya. Saya lihat pemerintah provinsi ya itu sudah mulai melakukan digitalisasi gitu ya. Jadi bayar pajak kendaraan bermotor sekarang sudah bisa dari Tokopedia gitu ya. Kemudian pakai mobile banking dan lain-lain. Walaupun pengesahan STNK-nya tetap aja kita harus datang ke Samsat, tapi itu juga tinggal ngecap aja ya sambil bawa bukti pembayaran pajak yang sudah dibayar seperti itu. Nah itu untuk mempermudah ya sistem digitalisasi tadi. Nah yang paling penting sekarang integrasi data antara pusat, provinsi dan daerah itu juga sangat penting ya untuk optimalisasi perpajakan. Karena sekarang ini masih silo. Jadi data pajak di pusat ada, di provinsi ada, di daerah ada. Padahal kalau misalnya Rania punya restoran, Rania kewajiban perpajakannya PPh 21 iya, pajak restoran juga iya. Ya, pajak restoran siapa yang pungut? Pemerintah kota kabupaten. PPh 21 siapa yang pungut? Pemerintah pusat. Jadi kalau dua-duanya punya data base yang sama, bisa akses, bisa melakukan pemeriksaan atau analisis secara bersama-sama. Ya betul nggak sih omsetnya Rania itu 100 juta setiap bulan, berarti bayar pajak restorannya adalah 10 juta. Tapi yang tercatat di PPh 21 di pusat itu enggak 100 juta, tapi 90 juta. Nah ini kan bisa di cross check sebetulnya ya. Oh beda omset yang dilaporkan di pajak restoran pemerintah daerah ini sekian, di PPh 21 dia dilaporkan omsetnya sekian. Nah itu kan bisa secara bersama-sama untuk dilakukan joint audit ya, joint analysis data. Tapi ini kan masih silo gitu ya. Jadi alangkah baiknya ke depannya memang harus terintegrasi data itu sehingga bisa sama-sama untuk melakukan cross check ya, saling joint analysis, joint audit gitu ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita sudah punyalah satu database besar gitu ya. Jadi pemerintah pusat, provinsi maupun kota kabupaten bisa akses. Ya, nah sekarang ini BUMN sama Direktorat Jenderal Pajak sudah mulai tuh ya data, jadi sistem informasi BUMN itu terintegrasi dengan basis datanya DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Nah itu bagus tuh. Ya, jadi itu akan mengefisiensikan dan mengefektifkan pemeriksaan pajak, ya. Jadi nggak perlu lagi kita datang ke mana, ke tempat BUMN tadi untuk melakukan audit, tapi cukup narik data aja dari sistem informasinya langsung ketahuan. Gitu ya, ini rekonsiliasi fiskalnya sudah betul atau belum gitu ya, seperti itu. Nah itu sudah bisa langsung dicek di Direktorat Jenderal Pajak gitu ya, nggak perlu lagi kita datang sana ngaudit dan lain-lain karena sudah terintegrasi ya antara investasi informasi wajib pajak dengan basis datanya di Direktorat Jenderal Pajak, seperti itu bagus gitu ya. Mungkin itu kalau saya menjelaskan sistem dan prosedurnya ya itu teknis ya, mangga silahkan di-share aja nanti oleh kelompok Rania, Andini maupun Hansa ya, PowerPoint-nya nanti bisa dipelajari secara teknis.
tapi saya menjelaskan overhaul aja ya pengetahuan yang bisa kalian peroleh dari sistem dan prosedur dari pendapatan negara atau daerah ini ya, seperti itu. Silakan kalau mau ada yang bertanya terkait dengan ini topik yang ini. Kalau nggak ada, mungkin saya lanjut ke kelompok selanjutnya ya, kelompoknya Adriel ya dan kawan-kawan gitu ya. Oke, terima kasih ya Rania, Andini maupun Rania, Andini dan Hamsa ya yang telah mempresentasikan sistem pendapatan. Mangga silakan untuk Adriel dan untuk moderator saya serahkan ke Andini sajalah. Ya, silakan Andini dimulai. Baik Pak, jadi selamat siang semuanya. Untuk presentasi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh kelompok Adriel dan Kirei dan juga Aksal. Boleh Adriel untuk dimulai presentasinya. Bapak punten belum di ini hostnya. Oh ya, ke siapa? Ke Adriel aja? Boleh Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ivan dan teman-teman semuanya. Hari ini kami di kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kami yaitu sistem dan prosedur pendapatan pemerintah. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kirei Taskia Aulia Putri dari NPM 73. Nama saya Aksal Muhammad Syadira dari NPM 028. Nama saya Aldebaran dari NPM 012. Nah, jadi di tahapan sistem dan prosedur itu ada 3. Yang pertama itu ada sistem dan prosedur penetapan, lalu ada sistem dan prosedur penagihan, dan ada sistem dan prosedur pencatatan dan pelaporan. Nah, dari tahapan sistem dan prosedur yang pertama itu ada sistem dan prosedur penetapan. Jadi, sistem dan prosedur penetapan ini itu proses penetapan terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program aktivitas dalam satuan moneter. Nah, di SISDUR ini itu dimulai dengan perumusan strategi dan perencanaan strategik sampai selesainya dilakukan. Terus penetapan ini itu dapat dibuat dalam bentuk anggaran yang merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat. Nah, di dalam proses penetapan ini itu sebenarnya sangat penting karena hal-hal yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan itu yang sudah disusun. Lalu tahapan terpenting dalam proses penetapan pendapatan itu adalah memprediksi pendapatan-pendapatan yang akan diperoleh pada suatu periode. Nah, maka dari itu sangat penting untuk melihat dan menghitung kembali besaran perkiraan pendapatan dengan menggunakan data historis yang dimiliki. Karena perkiraan pendapatan akan mempengaruhi secara langsung tingkat belanja yang diperlukan. Nah, di proses selanjutnya itu adalah pengumpulan seluruh perkiraan pendapatan dan mendiskusikannya bersama. Hal ini penting dilakukan karena pada tahapan ini tuh usulan dari berbagai pihak akan digabungkan menjadi rencana keuangan organisasi. Nah, setelah itu pada tahap akhir penetapan dilakukan pengesahan dari pendapatan. Nah, selanjutnya itu ada sistem dan prosedur penagihan. Nah, setelah melakukan penetapan tadi yang udah dijelaskan sama Aksal, kemudian dilanjutkan dengan penagihan. Nah, penagihan sendiri itu harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi atau kayak pemerintah gitu. Nah, dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses penagihan tersebut. Nah, contohnya tuh kan ini nih, kayak organisasi pemerintah sendiri bisa dilakukan dengan memperoleh pendapatan dari APBN atau APBD. Setelah memproses pendapatan tersebut, dilakukan pengelompokan pendapatan tersebut sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Nah, kemudian pengalokasian kepada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu organisasi. Bisa dialokasikan untuk suatu kegiatan tertentu atau pada kebutuhan-kebutuhan lainnya. Setiap pendapatan yang diterima ini harus digunakan seefektif mungkin dan seefisien mungkin, atau bisa disimpan sehingga dapat dipergunakan untuk periode berikutnya.
Nah, setelah melakukan penagihan, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan, baik manual maupun terkomputerisasi. Mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkatan transaksi dan atau kejadian keuangan sampai pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban. Nah, dalam organisasi sektor publik ini tuh ada dua jenis laporan. Yang pertama itu adalah pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. Nah, kalau pelaporan kinerja ini digunakan untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau yang pelaporan keuangan sektor publik ini merupakan representasi dari posisi keuangan, transaksi-transaksi yang sudah dilakukan sama entitas sektor publik tersebut. Nah, tujuan dari pelaporan keuangan ini tuh untuk menyediakan informasi yang relevan dan digunakan sebagai pengambilan keputusan. Nah, kita kan di sini bakal ngebahas tentang sistem dan prosedur organisasi pemerintah. Jadi kita harus tahu dulu organisasi pemerintah ini pengertiannya apa. Nah, organisasi pemerintah itu merupakan salah satu bentuk dari berbagai bentuk organisasi nirlaba. Mungkin teman-teman juga udah pernah tahu bahwa organisasi nirlaba itu organisasi yang tidak berfokus pada profit oriented. Nah, terus lembaga pemerintah ini tuh dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan masyarakat luas. Tujuannya itu yang ingin dicapai biasanya peningkatan keamanan dan kenyamanan mutu pendidikan, mutu kesehatan, dan keimanan. Nah, segala aktivitas tersebut itu dilakukan semata-mata untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya itu ada Badan Layanan Umum atau BLU. Nah, kan tadi kita mau bahasnya tentang organisasi pemerintah. Nah, BLU ini termasuk dalam organisasi pemerintah. BLU itu apa sih? Nah, BLU itu instansi di lingkungan pemerintahan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan melakukan kegiatannya dasari pada prinsip efisien dan produktivitas. Nah, BLU ini memiliki tujuan. Nah, tujuan itu dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan. Yang kedua, pemerintah dapat memperoleh fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat. Yang ketiga, dapat dilakukan pengamanan atas negara yang dikelola oleh instansi tersebut. Nah, selanjutnya tuh ada karakteristiknya juga nih. Karakteristiknya tuh berkedudukan sebagai lembaga pemerintah. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa yang seluruhnya atau sebagiannya dijual kepada publik. Yang selanjutnya, tidak bertujuan mencari keuntungan. Yang terakhir, rencana atau anggaran dan pertanggungjawaban ini dikonsolidasikan pada instansi induk. Yang selanjutnya ada sistem dan prosedur di Badan Layanan Umum. Nah, yang pertama itu sistem dan prosedur penetapan BLU. Nah, BLU ini tuh melakukan penetapan pendapatan itu tuh melalui RBA. RBA itu apa? RBA itu rencana bisnis dan anggaran. Lalu setelah RBA dia menjadi RBA definitif. RBA definitif itu RBA yang sudah disesuaikan sama RKA atau rencana kerja anggaran yang harus menerapkan anggaran berbasis kinerja. Terus setelah RBA definitif itu akan digunakan sebagai acuan DIPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran BLU untuk diajukan dan disahkan oleh Kementerian Keuangan atau Direktur Jenderal Perbendaharaan. Nah, DIPA atau DIPA BLU ini tuh sekurang-kurangnya tuh isinya adalah yang pertama seluruh pendapatan dan belanja BLU, yang kedua itu proyeksi arus kas, yang ketiga jumlah dan kualitas barang dan atau jasa yang akan dihasilkan sama BLU, yang keempat itu rencana penarikan dana yang bersumber dari APBN, dan yang terakhir itu besaran persentase ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif. Nah, nanti kalau misalnya di Pak BLU ini udah disahin sama Menteri Keuangan, itu akan menjadi lampiran dari Contractual Performance Agreement-nya. Terus juga di file BLU ini akan menjadi dasar penarikan dananya. Nah, selanjutnya itu ada sistem dan prosedur pada penagihan BLU. Di pendapatan BLU ini kan diperoleh dari berbagai sumber, kayak ada APBN atau APBD, terus jasa yang diberikan kepada masyarakat, ada hibah, terus ada hasil kerjasama dengan pihak lain juga. Nah, penagihan yang dilakukan pihak-pihak yang terkait itu tuh dengan pendapatan tersebut. Jadi pengelolaan
Jadi pengelolaan pendapatan pada BLU ini itu dilaksanakan dengan ketentuannya itu ada 4 ketentuan di sini. Yang pertama itu ada penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN atau APBD diberlakukan sebagai pendapatan BLU diperoleh dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, yang kedua ini itu ada pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional dari BLU. Terus yang ketiga ada hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan. Nah, yang keempat itu ada hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi BLU. Nah, selanjutnya tuh yang terakhir, sistem dan prosedur pencatatan dan pelaporan di BLU. Nah, setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumentasinya pendukungnya dikelola secara tertib. Nah, akuntansi yang kedua, akuntansi dan laporan keuangan BLU juga diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, dalam hal jika tidak ada standar akuntansinya, BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik dan juga harus sudah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh menteri atau menteri pimpinan lembaga, gubernur, bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Nah, ini tuh buat ketentuan pelaporan keuangan BLU-nya. Yang pertama, laporan keuangan BLU setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran atau laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai mengenai kinerja. Kedua, realisasi anggaran atau laporan operasional disesuaikan ketentuan dan yang berlaku bersangkutan. Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLU di koridor laporan keuangan disampaikan secara berkala kepada menteri atau pimpinan atau gubernur atau bupati atau wali kota. Yang kelima, laporan keuangan BLU disampaikan secara berkala. Yang keenam, laporan keuangan BLU merupakan bagian yang terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan kementerian atau pemerintah daerah. Terakhir, beban keuangan BLU oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian presentasi kami, mengurangi lagi ke moderator. Untuk kelompok asal atas presentasinya, untuk kelompok dari aku dulu deh. Sebelumnya aku mau mengapresiasi dulu buat kelompok kiri Aksal sama Adril yang udah mempresentasikan sistem dan prosedur kita. Udah bagus sama udah cukup dipahami juga materinya. Jelasin dan prosedur penagihan ya. Jelasin juga kalau si pendapatan yang diterima itu harus efektif dan seefisien mungkin. Nah, pertanyaan aku tuh gimana caranya pendapatan yang diterima bisa digunakan seefektif dan seefisien mungkin supaya organisasi itu memiliki biaya yang cukup dan gak kekurangan biaya. Terus kalau misalnya nanti ternyata organisasi tersebut kekurangan biaya, apa yang harus dilakukan? Itu aja kalau dari aku, makasih. Boleh, pertanyaan ditampung aja dulu. Aku mau nanya juga, tadi itu kan sempat udah dijelasin soal BLU ya. Nah, BLU ini kan menghasilkan barang atau jasa, terus habis itu dia jual ke publik gitu kan. Nah, tapi tadi juga dijelasin si tujuan BLU ini keuntungan. Nah, dari poin
tidak mencari maksudnya kayak gimana? Karena dia jual barang atau jasa gitu kan, apakah memang dia jualnya di bawah harga pasar atau gimana? Tuh, makasih. Terus satu lagi pertanyaannya, juga mau nanya tentang tadi kan pokoknya ada pemerintah itu dia untuk meningkatkan layanan. Nah, aku cuma mau nanya aja, gimana sih cara si organisasi pemerintah ini untuk menyediakan dan meningkatkan layanan secara merata, gak cuma di beberapa wilayah yang padat gitu kayak Pulau Jawa, jadi benar-benar secara merata, kayak misalnya seluruh Indonesia gitu. Terus apa ada siasat tertentu gitu atau enggak ya? Itu aja sih, makasih. Aku izin jawab yang pertanyaan Resti tadi. Jadi cara pendapatannya efektif dan efisien itu ya dengan menetapkan sistem dan prosedur dari sistem dan prosedur penetapan, sistem dan prosedur penagihan, sama yang terakhir sistem dan prosedur pencatatan dan pelaporan. Ya, terus kalau misalnya biaya dari diskusi bahwa kalau misalnya BLU kekurangan biaya itu BLU bisa meminjam uang ke bank gitu dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga pasar. Jadi si BLU ini masih bisa memfasilitasi masyarakat meskipun si BLU ini mengalami kekurangan likuiditas gitu. Apakah menjawab, Pres? Menjawab, makasih Aksal. Oke. Ya, aku jawab dulu ya yang punya Putri. Sebelumnya makasih buat Putri udah mau tanya kelompok kami. Jadi tuh sebenarnya BLU ini emang peran pentingnya itu untuk memeratakan pembangunan yang di Indonesia, khususnya daerah yang tertinggal atau terluar. Nah, cara organisasi si pemerintahnya ini menyediakan dan meningkatkan layanannya itu dengan adanya BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah. Contohnya tuh kayak rumah sakit yang ada di daerah-daerah. Jadi tuh BLUD ini tuh bisa menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Dan buat mewujudkan kemerataan tersebut, itu pastinya yang dibutuhkan adalah dana dan juga dukungan dari masyarakat yang menikmati layanan-layanan tersebut. Kira-kira terjawab nggak, Put? Ya udah terjawab, Kirain. Makasih banyak ya. Oke, sama-sama. Yang terakhir dari Wening, tadi itu kan nanya BLU kan menghasilkan barang atau jasa, tapi juga nggak mencari keuntungan. Nah, itu emang benar. Nah, karena tuh emang BLU kayak menjual barang dan jasa, tapi emang nggak mengutamakan keuntungan gitu. Nah, karena BLU juga dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan. Nah, contohnya itu kan kayak pendidikan juga kan ini termasuk BLU. Nah, kita tuh kan kayak bayar UKT gitu kan kayak atas imbalan jasa gitu kan dari misalnya dari universitasnya. Yang gitu. Terus juga kalau misalnya apakah dia dijual dengan harga di bawah pasar? Nah, itu enggak, karena emang tadi udah dijelasin kan karena emang enggak ada harga pasarnya gitu. Oke, makasih Adriel.
Baik, karena semua pertanyaan dari kelompok pembahas sudah dijawab juga oleh kelompoknya Adril. Nah, dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya juga nggak? Kalau aku mau nanya dong, kelompoknya Adril. Boleh. Jadi kan tadi di state ya, kalau yang di sebelum BLT itu yang sistem, kalau nggak salah sistem pencatatan sama pelaporan tuh ada dua kan, ada laporan keuangan yang udah pada kita tahu sama laporan performance ya katanya. Itu tuh aku pengen tahu dong kayak gimana sih laporan performance itu, dan tadi kan di BLT juga udah dijelasin kan gimana tata caranya membuat laporan keuangan BLT BLU. Itu kalau di BLU juga ada kayak gituan nggak sih laporan performance gitu, terus gimana sih tata caranya? Terima kasih. Oke, mungkin ditampung dulu pertanyaan dari Fadli. Dari yang lain ada yang mau bertanya lagi?
Mungkin aku izin menjawab karena adanya juga udah selesai. Jadi kalau misalnya si laporan performance itu kayak laporan kinerja gitu. Contohnya kayak ada laporan evaluasi dari masing-masing karyawan ini, si sumber datanya tuh yang bekerja di entitas tersebut. Nah, buat BLU ini kan kayak gimana si BLU ini kan entitas sektor publik juga ya dari pemerintah. Jadi kurang lebih sama. Tapi mungkin kalau buat teknisnya dari kelompok kami itu nggak menemukan filenya kayak gitu. Gitu sih paling. Oke, Akshal, makasih. Oke, karena dari teman-teman yang lain juga udah bertanya dan nggak ada yang mau ditanyain lebih lanjut, boleh dari kelompok Adril untuk menutup presentasinya. Ya, terima kasih teman-teman yang udah bertanya dan juga udah menyimak dengan presentasi kami kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompoknya Adril, Aksal, satu lagi Kiri ya. Oke. Ya, Pak. Nama anak-anak sekarang itu keren-keren ya. Gitu. Dan susah-susah untuk dilafalkan ya. Baik. Kali ya presentasinya tentang BLU ya, dan terkait dengan BLU itu adalah salah satu, sebenarnya gini ya, kalau di pemerintahan itu kan ada namanya Satker, ada namanya BLU. Satker itu satuan kerja, BLU itu badan layanan umum. Sebenarnya dua-duanya sebetulnya Satker, hanya berbeda pengelolaan. Yang satu adalah Satker seperti pemerintahan, ya, yang satunya lagi adalah sebenarnya Satker dengan pengelolaan keuangan BLU. Ya, kenapa? Karena pengelolaan keuangan model BLU ini itu adalah model pengelolaan yang diberikan kepada satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi melayani masyarakat, gitu ya. Jadi berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Contohnya rumah sakit, ya. Contohnya lagi adalah pendidikan. Contohnya lagi adalah air, ya, air minum. Itu di Cimahi itu ada namanya BLUD air minum. Jadi seperti PDAM, ya, kalau PDAM itu sudah dalam bentuk perusahaan daerah, tapi kalau BLUD ini masih belum, ya. Tapi di dalamnya juga sudah ada sebenarnya surplus atau defisit, ya. Tapi kalau PDAM itu perusahaan daerah, itu sudah dalam bentuk perusahaan daerah itu ya sudah laba dan rugi, gitu ya. Nanti penyusunan laporan keuangannya itu berdasarkan standar akuntansi keuangan. Tapi kalau BLU itu masih menggunakan standar akuntansi pemerintahan, ya. Jadi mengacunya itu ke PSAP nomor 13, ya, akuntansi untuk BLU, ya, badan layanan umum. Itu ada di pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 13. Itu nanti mereka mengacu ke sana dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, kenapa model BLU? Ya, kalau tidak salah dulu saya pernah menjelaskan juga, ya, BLU ini adalah pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel, Kalau Satker, ya, Satker itu satuan kerja, misalnya Badan Pendapatan Daerah itu kan masih dalam bentuk Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, ya, itu satuan kerja. Ya, kalau satuan kerja itu begitu menerima uang pajak itu harus langsung ditransfer ke kas negara, gitu ya. Jadi tidak boleh digunakan langsung, gitu ya. Nah, sama seperti di daerah juga sama, di Badan Pendapatan Daerah dia terima pajak, dan pajak itu harus langsung disetor ke kas daerah, ya, seperti itu. Tapi kalau seperti Unpad dulu sebelum PTNBH itu statusnya adalah BLU, Badan Layanan Umum, ya. Nah, pada saat Unpad menerima dana pendidikan SPP mahasiswa, karena sudah berstatus BLU, maka
uang SPP mahasiswa itu ada di rekeningnya Unpad, ya, di rekeningnya Unpad. Jadi tidak perlu disetor ke kas negara, Maka oleh Unpad bisa langsung digunakan, ya, untuk keperluan operasional dari Unpad, ya, seperti itu. Nah, sebelum jadi BLU, Unpad itu satker. Jadi pada saat terima uang SPP mahasiswa, dalam 1 kali 24 jam itu harus ditransfer ke kas negara. Mau digunakan, ya kita harus ada prosedur pencairannya. Itu panjang prosesnya ya. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah biasanya di bulan Januari, Februari, bahkan mungkin Maret. Ya, kenapa? Karena untuk menggunakan dana operasional buat pendidikan itu harus menunggu dulu APBN-nya disahkan. Nah, itu agak ribet. APBN disahkan tuh kadang-kala itu lewat di bulan Januari, Februari, Maret baru disahkan. Ya, karena ada proses diskusi, ya, proses debat-debat lah di DPR dan lain-lain, sehingga kadang-kala prosesnya itu bisa melewati Januari, Februari. Ya, kalau ada operasional yang membutuhkan biaya di bulan Januari, Februari itu masih belum bisa dibayar. Gitu ya. Kalau pendidikan sih masih oke lah ya. Tapi kalau rumah sakit, bayangkan rumah sakit Januari, Februari itu perlu ada untuk pengadaan obat. Gitu ya. Nah, kalau misalnya modelnya satker, kita kan nunggu APBN disahkan dulu. Januari, Februari itu nggak bisa kita melakukan pengadaan obat. Ya, efeknya apa? Pelayanan kepada masyarakat terhambat. Ya, kalau yang sakit ringan-ringan sih mungkin masih bisa lah pakai obat-obat warung dan lain-lain. Tapi kalau yang lagi operasi butuh obat, kita tidak tersedia, nggak bisa belanja obat. Bahaya efeknya. Ya, seperti itu. Makanya dibuat fleksibel sehingga Januari, Februari itu masih bisa dicairkan. Ya, karena kasnya itu ada di rekeningnya rumah sakit. Seperti itu. Jadi nggak perlu ke rekeningnya negara. Itu fleksibilitasnya seperti itu. Makanya sekarang perlu didorong, ya. Jadi entitas-entitas pemerintah yang memberikan pelayanan kepada pemerintah, walaupun itu sekelas puskesmas, ya, pusat kesehatan masyarakat, itu didorong menjadi BLU, ya. Tapi persyaratannya jelas, ya. Persyaratannya jelas. Kalau mau jadi BLU, maka laporan keuangannya itu harus wajar tanpa pengecualian. Ya, kemudian dari sisi sumber daya manusia, ya, kemudian karakteristik pelayanannya dan lain-lain itu harus terpenuhi. Jadi itu semua harus terpenuhi dulu, baru nanti diberikan BLU, status BLU tadi. Ya, jadi kalau sumber daya manusia tidak siap, kemudian juga laporan keuangannya juga tidak bagus, ya tidak akan bisa menjadi BLU. Ya, kalau tata kelolanya masih amburadul, ya, seperti itu. Jadi tata kelolanya harus bagus dulu, maka didorong untuk menjadi BLU. Nah, BLU itu memang ada untung di sana, ya, untung ruginya ada di sana. Istilahnya itu surplus defisit pasti ada. Tapi tujuan utamanya adalah bukan untuk mencari laba. Tapi tujuan utamanya itu adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti itu. Itu tujuan utama. Laba nomor 2. Ya, walaupun tidak boleh defisit, tapi laba tetap nomor 2. Ya, seperti itu. Jadi itu ya salah satunya di status yang BLU, ya. Perguruan tinggi negeri di Indonesia tuh masih banyak yang statusnya BLU. Ya, yang udah naik statusnya menjadi PTNBH itu banyak. Nah, perbedaannya apa sih BLU sama PTNBH? PTNBH itu seperti Unpad dan 11 universitas yang lain di Indonesia itu memiliki otonomi yang lebih luas, bisa membuat program studi sendiri, ya, tanpa harus izin ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan, cukup pemberitahuan saja. Jadi kita bisa bikin program studi sendiri, gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa leluasa mengelola keuangan, ya. Aset-asetnya semua aset-aset milik PTNBH, hanya tanah saja itu milik negara. Tanah Unpad itu semuanya milik negara, kecuali yang diperoleh dari dana PTNBH. Semuanya milik negara. Jadi nggak bisa diperjualbelikan. Tiba-tiba FEB tanahnya itu dan gedungnya mau dijual, itu nggak bisa. Karena tanahnya punya negara. Mungkin bangunannya punya PTNBH, tapi tanahnya tetap punya negara.
Ya, nah keleluasan itu diperoleh oleh PTNBH yang banyak sekali otonomi yang lebih luas ya terkait dengan pengelolaan yang di atas BLU ya. Kalau air itu di atasnya itu ya kalau misalnya BLUD air itu meningkat lagi menjadi PDAM, perusahaan daerah air minum. Ya itu bisa seperti itu. Ya tapi intinya BLUD itu adalah pola pengelolaan keuangan. Ya PPK namanya PPK BLU ya, kalau Kumritin namanya PPK BLU, pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Seperti itu. Ya jadi menarik ya kalau kita bicara organisasi sektor publik di Indonesia itu beragam. Ya beragam. Mulai dari entitas pemerintah gitu ya. Entitas pemerintah pun ada yang satuan kerja, ada yang PPK BLU ya, PPK BLUD dan lain-lain. Nah itu ya. Nah, kalau kalian lihat rumah sakit ada RSUD, nah itu BLUD namanya. Tapi kalau rumah sakit umum seperti Hasan Sadikin, Cipto, Mangunkusumo yang di Jakarta, yang dekat UI, itu namanya BLU, Badan Layanan Umum, karena dia milik pemerintah pusat. Ya, kalau pemerintah daerah namanya BLUD, ya Badan Layanan Umum Daerah. Tapi karakteristiknya itu sama, ya seperti itu. Jadi itu mungkin yang perlu kalian pahami ya terkait dengan BLUD. Mungkin nanti soal-soal ujiannya salah satunya diantaranya adalah membedakan antara satuan kerja dengan BLUD itu apa perbedaannya. Maka silahkan kalian nanti cari di internet ataupun bisa menggunakan bahan-bahan yang ada tadi ya yang sudah dipresentasikan oleh kelompoknya Axel, Adriel, dan Kiri ya seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada? Nah, mungkin sekali lagi, minggu kemarin juga saya jelaskan, akuntansi sektor publik kok nggak ada hitungannya, gitu ya. Itu berkali-kali saya jelasin ya. Jadi memang kalau orang di luar akuntansi ya, yang namanya akuntansi itu penyusunan laporan keuangan. Katanya, kok nggak ada angka-angkanya? Itu adalah masyarakat yang tidak tahu akuntansi. Jadi hanya memandang akuntansi itu dari kacamata kuda. Ya pokoknya akuntan itu yang mengelola keuangan. Nah, menyusun laporan keuangan. Nah, tidak salah. Tapi tidak sesempit itu. Ya, akuntansi sektor publik itu sangat luas sekali yang bisa kita gali ya ilmunya itu. Ya, jadi bukan hanya terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Memang dulu almarhum Prof. Azhar itu membagi akuntansi itu hanya 4 sebetulnya. Akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, audit internal, audit, ya satunya lagi adalah sistem informasi akuntansi. Jadi 4 itu bidang akuntansi. Ya, nah sebetulnya di luar 4 itu sebetulnya ada sempalan-sempalan akuntansi, sempalan secara kutip ya. Bidang-bidang ilmu yang lain, diantaranya yang terkait dengan governance, ya, tata kelola di organisasi sektor publik itu juga terkait dengan akuntansi sektor publik. Gitu ya, mungkin nanti di antara kalian agar yang menyusun skripsi tentang good governance di sektor publik, yaitu termasuk kategorinya akuntansi sektor publik. Ya, luas. Jadi ya, pokoknya mata kuliah akuntansi apapun namanya kalau di belakangnya sektor publik itu adalah akuntansi sektor publik ya. Akuntansi keuangan tambahin aja belakangnya sektor publik, berarti itu akuntansi keuangan sektor publik ya. Intinya apa di dalamnya? Menyusun laporan keuangan mulai dari jurnal sampai dengan laporan keuangan. Akuntansi manajemen sektor publik juga ada gitu ya. Nanti akuntansi manajemen sektor publik itu ya isinya adalah memberikan informasi untuk pihak internal dalam mengambil keputusan. Itu akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi biaya sektor publik juga ada. Audit sektor publik juga ada. Ya, manajemen strategik sektor publik juga ada. Jadi sektor publik luas banget gitu ya, seperti itu. Makanya di mata kuliah di silabusnya yaitu diantaranya kita bukan hanya membahas laporan keuangan, tapi juga membahas terkait dengan ke sektor publikan lah yang ada di Indonesia seperti itu. Gitu ya, adik-adik mahasiswa. Ya, sekarang sudah jam 12.20 ya. Mungkin cukup kuliah hari ini ya, presentasi hari ini dicukupkan. Minggu depan adalah pertemuan keberapa Pak nih? Ke-6 ya? Ke-7? 7 Pak. Hah? 7. Oh, ke-7 ya?
Oke. Ketujuh, berarti minggu depannya lagi udah masuk UTS ya. Baik, bahannya saya ambil dari bahan presentasi adik-adik mahasiswa. Ya, makanya kenapa saya bilang tolong di-share, di-emailkan ke saya, di-share ke teman-temannya, karena itulah bahan saya untuk membuat soal juga salah satunya. Saya ngambil dari PowerPoint-nya adik-adik mahasiswa yang sudah presentasi. Ya, nggak akan di luar dari itu. Ya, jadi moderator pun tolong nanti memberikan, atau nanti di poll aja lah di Alfandi ya, dari mulai pertemuan pertama, pertemuan ke-7, siapa yang bertanya, siapa yang jadi moderator dan lain-lain, maka nanti tolong dikompilasikan, nanti diberikan ke saya ya sebagai nilai partisipasi. Ya, seperti itu. Baik, adik-adik mahasiswa, terima kasih sudah menghadiri perkuliahan hari ini. Ya, sekarang tolong dulu di-on-kan videonya, kita foto bersama untuk dokumentasi ya kehadiran. Baik. Siapa ya. yang Kenapa? Siapa yang screenshot, Pak? Gak apa-apa, saya sendiri nanti saya screenshot ya. Saya nggak tahu dulu di laptop saya itu kalau screenshot langsung kelihatan plek gitu kan ya, terasa. Tapi sekarang ini nggak ketahuan gitu, ini sudah tershoot atau belum gitu ya. Makanya dulu minta tolong Alfandi, tapi setelah saya cek ternyata jalan ya screenshot saya. Oke, ini ada 2 slide ya. Yang pertama dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Yang kedua, oke. Hansa, nggak ada Hansa? Hansa Aleta? Mana Hansanya nih? Boleh ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik mahasiswa. Salam sehat selalu, ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa bertemu secara offline di kampus kita yang tercinta ya, di Jatinangor gitu ya. Insya Allah lah semester depan kelihatannya kita sudah bisa bertemu secara offline ya, karena sudah divaksin semuanya ya. Ada yang sudah divaksin di sini? Belum ada? Waduh ya. Mbak. Ya oke ya. Saya sebentar lagi divaksin oleh Unpad gitu ya. Nanti mudah-mudahan menyusul ya, adik-adik mahasiswa juga ada yang di SMA, di SMP ya, di SD nanti divaksin semuanya biar nanti bulan September yang akan datang kita sudah mulai semester baru ya, new normal gitu ya, walaupun nanti mungkin masih masing-masing menggunakan masker ya, itu nggak jadi masalah ya. Jadi itulah kehidupan kita yang baru ya, seperti itu. Mangga kalau gitu saya ucapkan semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, dan kita tetap semangat menjalani perkuliahan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.